match up dengan Esmeralda. Kalau dari gue nggak pernah nemu match up seperti ini ya. Jadi gue nggak tahu nih dari hitungannya gimana. Tapi yang pasti. Oke guys ya. Game ketiga guys antara RRQ versus sustain dengan shieldnya. Mungkin kalau untuk poke damage di awal SME masih menang lah ya. Iya. Ini muncul god lane tapi kalau diadu dari BTR ya guys ya. Di awal ya teman-teman. Wow. Mulai mengimbangi unik ya guys ya. Kan dia punya pantulan damage gitu ya. Kayak jaga posisi dulu lah, tapi begitu menariknya draft di game yang ketiga karena jadi match point untuk kedua belah tim. RRQ atau Beacon Alpha yang akan mematapkan langkahnya di upper dan Super Ken tetap dengan kedua jungle dengan style yang berbeda. Purple buff dari Super Ken, Versik langsung ke arah orange buff. Dan kalau ngomongin soal damage seperti marksman di jungle kali ini digunakan oleh Versik, mungkin aja nih turtle pertama dilepas dulu. Dia coba tuker dengan objektif lainnya seperti ambil gold shield turret mungkin di arah gold lane atau di invasi jungle. Tapi yang pasti Joy di XP lane, mobilitas itu akan kecepatan. Wow, mancing mania. Ini coba untuk dilamain lagi dari segi farmingnya. Tapi lihat Banana sudah mulai hadir lagi dan Sin terkena first blood di arah bottom lane. Walaupun kali ini Versik pun harus kembali diculik. Walaupun Chorizo tumbang menjadi pertukaran 2 untuk 1, tapi Beacon Alpha mereka mampu untuk bisa menumbangkan sang jungler dari RRQ. Oke, Sin tumbang di arah golden solo kill berarti ya. Dan bayaran untuk lebih lanjut Finn masih bisa selamat dengan darah yang super low banget. Dan oke, untuk rotasinya Lancelot dari Super Ken langsung invasi jungle, nggak pakai lama, nggak dikasih farming ternyata dari Versiknya. Ya karena dia tahu dia punya potensi di early dengan enak ya kan, dia bisa crossing, dia bisa dapetin berbagai macam keunggulan yang terlihat untuk kali ini. Ternyata tabrakan yang dilakukan oleh Beacon Alpha membuat dari RRQ kok kayak terlihat belum siap ya, sehingga akhirnya berhasil untuk didapatkanlah keuntungan dari Beacon Alpha tersebut. Dan kali ini kembali terjadi adanya invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Versik, sehingga sekarang Versik dalam keadaan yang cukup tertinggal, masih level 3. Dan sepertinya kali ini Beacon Alpha terlihat dengan kebarbarannya, dia mau coba untuk tabrak agresif lagi. Iya, mungkin memang terbaca strategi marksman jungle yang lumayan scaling memang, walaupun Granger ya. Tapi turtle yang terbuka siap diinisiasi. Yap, Banana masih mencari informasi. Electrifying base aktif untuk bisa mengusir mundur pergerakan dari Chorizo. Walaupun Chorizo di sini benar-benar zoning out banget. Banananya nggak bisa menyentuh ke area turtle yang bisa diamankan secara free di tangan dari Super Ken. Nyaris tuh kena jabnya tuh tadi hampir tumbang. Untungnya masih bisa bermain dengan Rhythm of Joy-nya. Dari segi emblem sama, Super Ken nggak ganti emblem sama sekali, dan dari Versik juga sama. Mungkin kita lihat ke arah Sin dan juga ke arah Saken, yang dimana sama-sama pakai Impurage. Bedanya mungkin weapon master buat Saken yang akan lebih sakit nantinya, lebih dahsyat. Dan untuk emblem dasarnya support buat Sin, sementara untuk Bane-nya dia pakai Assassin. Nah, Bane Assassin makanya sakit banget ya tadi. Damage-nya dia bisa pick off dan kembali terjadi adanya penculikan di arah atas, sehingga Banana berhasil untuk di pick off dengan adanya keberadaan dari Chorizo dan juga Super Ken harus mundur terlebih dahulu setelah menerima Death Sonata yang cukup menyakitkan, dan dia harus diusir mundur dan membuang waktunya untuk recall terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya Turtle pun masih terbilang cukup lama ya, masih ada waktu 1 menit ke depan untuk bisa setup, tapi Versik slow but sure udah bisa mendapatkan level dari segi XP yang ditabung nih. Mungkin untuk sekarang fokus dari RRQ itu cari space ya. Iya. Gimana mereka bisa farming dulu, karena yang dibawa juga kan Granger nih. Paling nggak dia butuh hunter, 1 item utamanya lah. Baru enak. Ini full plating ya di atas ya. Full plating loh dari XP lane-nya. Ini buat dari Chorizo ya semakin enak lagi untuk bisa melakukan engagement demi engagementnya. Oke, Banana nampaknya kelihatan di sana. Nampaknya kelihatan Banana hanya berdiri saja di depan area rerumputan, masih mencari Rhythm of Joy-nya. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dari segi XP yang memang dipegang oleh Chorizo, membuat dari Banana harus mundur lagi dan lagi. Ini quantum charge juga gitu kan dari Chorizo, dia bisa ngejar loh. Posisi dari Banana ini bisa kekejar, ditambah ada sprint juga yang durasinya lumayan lama. Dan di arah bottom lane, suppress effect Sin yang terlalu berani nampaknya untuk ke cut wave, masih punya flicker dan banget ya Sin ini guys ya. Ngapsin bisa dikomit oleh teman-teman Bigetron. Yap, masih bisa mundur dengan flicker pula dari Sin-nya.
Dan kali ini turtle yang kedua setup udah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh teman-teman dari RRQ. Versik mencoba untuk langsung berfokus untuk objektif ke arah turtle, meninggalkan purple buff-nya, dicicil sedikit demi sedikit. Sorizo sudah melakukan zoning out, tapi Super Ken is coming. Banana mengeluarkan electrifying beat untuk men-zoning out pergerakan dari Cipuy juga. Kali ini harus mengeluarkan Watcher untuk mundur, tapi terkena dengan beladihan dan Sorizo berhasil di pick off di tangan dari Clay, dan retribution dari Super Ken yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Oke, ditukar sama Zorizo berarti sebenarnya memang udah kelihatan dari Zorizo-nya memang dia mau ngezoning di bagian depan, dan itu efektif lah, lumayan dia tadi bisa ngepres banget sehingga turtle bisa diambil, karena tadi kan posisinya RRQ ini dia buru-buru turtle karena tahu Super Ken-nya ngambil buff dulu gitu kan. Super Ken ngambil buff, mereka langsung setup ke arah turtle-nya, dan invasinya berarti terbilang sukses lah walaupun ada korban. Iya, dan tadi juga Versi nggak sempat ngeluarin retri ya. Nggak nyampe banget. Juga di zoning out abis-abisan. Dan balik lagi kali ini dari Super Ken harus mengeluarkan PTP execution untuk mundur walaupun memang dicicil dengan astral recall yang benar-benar ngepoke tipis-tipis. Masih di menit ke-5 juga, itemnya masih belum cukup ya untuk bisa menyumbangkan damage dengan cukup besar. Walaupun di arah atas nih yang benar-benar membuat dari banananya ini susah banget untuk melakukan rotasi karena benar-benar di press terus-menerus, apalagi Superfin yang selalu hadir di arah top lane. Ada efek suppress yang bisa nangkep banana, fall up damage dari Zorizo juga cukup. Dan untuk segi item nih, sustain item ternyata buat Pakito. Langsung si Halberd sakit. Ya, sakitnya langsung pakai si Halberd karena match up-nya juga kan ke Esmeralda nih. Esmeralda-nya juga Enchanted Talisman yang artinya dia main sustain juga gitu kan, dengan cooldown yang cepat dan konsil ke arah top lane sepertinya. Oke, konsil Cipuy akan mencari nyawa yang nantinya akan coba diregang, tapi Superfin memilih untuk recall dulu electrifying beats hanya untuk clear wave minion saja. Dead Sonata masih belum terkonek terlalu banyak sehingga Sorizo kali ini harus mundur walaupun outer turret belum berhasil untuk dihancurkan. Dan di arah bawah Waduh, perpaduan yang bawah, antara duo guys. Ken ya, Saken dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan objektif Dan atas outer turret ya, teman-teman. Jack. Wah, ini tukerannya untung buat Bigetron nih. Dia dapetin turret di atasnya bisa di clear soalnya tadi sama Sorizo, jadi nggak ketahan semua. Wow, Oke. banana Satu dikepres, lagi yang oke. dilakukan namun cukup tanky sepertinya dari Wah, banana, kita masih bisa cek, selamat guys, untungnya. banana Tetap kepres. dipaksa kayaknya nih untuk top lane-nya sama teman-teman RRQ. Karena ada vengeance juga ya, Jet, tapi memang kayaknya masih jet, belum jet. bisa dipaksa Cek dari terlalu cepat sih karena Paku itu Sorizo ya, guys, ya. masih berfokus untuk nge-clear wave minionnya terlebih dahulu. Tapi memang akhirnya dengan adanya 3 player dari RRQ menukarkan outer turret dengan adanya turtle yang berhasil diamankan kembali di tangan dari Super Ken menjadi perfect turtle. Ada sebuah falling star moon yang ternyata langsung terkena efek knock up-nya dengan adanya Salmo Deadly Cast, tapi Super Ken hadir sebagai Super eksekutor Ken. di mana banana kali berhasil untuk dihilangkan. Sin harus mundur terlebih dahulu dengan ada satu buah flicker, ketarik dan beladihan. Versi memberikan dealing damage-nya, tapi Superfin kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu dan body block sudah dilakukan oleh Saken dan Moreno, membuat dari Superfin pun Damage-nya masih belum bisa seberapa ya, guys ya, Granger-nya, guys. Tunggu jauh sih, dia dapat pokingan ke arah mid-nya dan lagi-lagi Gold Super Ken sudah kali ini beta bisa ke arah 2000 Versix. ya, guys. Execution-nya miss. Masih menggunakan puncture dan Super Versix Ken is down. mengalihkan, guys. Bisa ditumbangkan kali Super Ken yang bakal menjadi kill balasan mungkin Sin di bagian depan masih punya bloody hand. Masih bisa selamat dari Sin, bahkan Wacak yang bisa di-dodge. Ken bisa ngedodge. Ketiga yang harus hilang RRQ. Harus Dari bisa terima Wacak dominasi ya, dari guys, ya. Bigetron. Ngeri. Oh, Super Ken. Walaupun tadi sebenarnya ada WTR ngeri. flicker kalau nggak salah dari Cipuy ya. Coba untuk Kuat banget ya, guys. Dia iya di dodge dengan bagus dan bahkan dia bisa puncture lagi ke belakang dan nyumbangin damage. Dan ini instant replaynya. Sebenarnya memang di akhir ini timingnya pas banget, lihat Watcher Stone Rose-nya. Wow, Super Ken dia bisa menghindari Watcher dengan hitungan sepersekian detik. Yep. Dia bisa predik flicker dari Grok-nya. Buset, ini bener-bener bagus banget sih, pergerakan mekanik yang next level menurut gua. Jangan tadi masa ada backup juga dari kepantin. Super Nah, Ken. guys ya, Super Ken Drop-nya ini, biar nggak guys. mendekati Super Ken karena HP-nya tadi low banget juga kan, udah tipis dan akhirnya masih bisa bertahan loh. 7-2 di menit yang ke-8, 4700 network sekarang diunggulkan oleh Bigetron Alpha. Dengan adanya snowballing effect yang dimiliki oleh Super Ken membuat pergerakan dari versi ini benar-benar terganggu habis-habisan. Yang kita tahu ya, seorang marksman nggak punya escape ability yang terlalu besar sehingga yang invasi yang dilakukan oleh Super Ken ini ya nggak bisa ditanggulangi lagi gitu loh. Walaupun dia ada top lane, kali ini Superfin masih mencoba untuk bersembunyi di area rumputan, tapi dengan banyaknya player dari RRQ kali ini Watchers terbuang. Ini menjadi informasi bahwa Cipuy nggak akan ada Watchers untuk beberapa detik ke depan dengan adanya Lord pertama yang sekarang udah mulai di setup terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha dengan adanya pergerakan ke arah atas, dan akhirnya Lord pun bisa diamankan tanpa adanya kontes.
Ketarik lagi nih kan di Bloodihan. Follow up damage yang cukup seperti ada di belakang. Cipuy bisa ditumbangkan dan flicker yang agresif. Moreno buka reload manipulation. Super Ken masih punya puncture namun memilih untuk sabar. Teman-teman Bigetron, mereka bermain secara disiplin dengan sudah dapetin Lord dan 1 kill. Mereka sabar lagi dan reset lagi. Oke. Wow, intensitasnya cukup tinggi ya peperangannya, pick off demi pick off yang memang kian terjadi. Tapi item build di menit menuju 10 nih Lim. Udah kelihatan dari Sakennya, dia benar-benar berfokus ya tadi dengan adanya laning bersama dengan Esmeralda. Halberd sudah diamankan beserta dengannya Blade of Despair. Versik yang memang dalam keadaan cukup tertinggal. Hunter Strike dan BOD baru ada di menit yang ke-10 nih. Iya, bahkan udah mau Hunter Strike juga tadi dari Saken. Oh, udah selesai malah tuh. Udah jadi malah. Dan ini menjadi penetrasi fisikal tambahan lagi. Dan inner turret di arah middle bakal coba untuk di clear terlebih dahulu oleh RRQ. Melihat Lord yang sekarang sudah berjalan di arah atas dengan zoning out yang begitu mengerikan yang sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha, membuat dari RRQ kali ini harus merelakan inner turretnya udah mulai dirontokin nih. Iya. Inner turret semua jadi fokus utama. Dan untuk defense sebenarnya masih ada Clay ya, dengan high ground defense yang cukup kuat, dengan spam skillnya, Sin bisa kontrol landing jauhnya, langsung di zoning sebenarnya, dan ya pelan-pelan tapi pasti begitu bergerak maju. Iya, dan bahkan lihat inner turret yang tadi di defense cukup mati-matian ya, dan berhasil untuk diamankan. Terkena adanya retribution, Lord pun masih bisa di clear tanpa bisa menghancurkan base turret yang berada di arah atas. Walaupun ya inner turret di arah bawah juga ini sisa sedikit lagi. Walaupun Yasin masih coba untuk bisa menjalankan lane-nya, tapi memang masih belum cukup sehingga tersisa 3 base turret saja yang dimiliki oleh RRQ. Singgahnya nggak masuk 3 lane ya. Apakah Dan akan kalah guys ya RRQ guys ya? Sepertinya akan kalah sih guys. Masih ada ini juga pasif dari turretnya ya. Iya masih selamat dan ya. Mulai terbaca permainan RRQ guys ya. Sambil neken gitu ya biar nggak hilang pressure-nya, tapi RRQ juga dia perlu timing yang bagus, dia perlu momen Gold lane memang mau ngebalikin keadaan. Esmeralda dilawan dengan gold lane pin ya guys ya. 11 sesaat lagi Lord yang kedua bakal muncul, tapi memang damage lama-lama ini muncul gold lane hero-hero yang lain ya guys ya. Bisa-bisa Gatot Kaca ini guys ya, Gatot jadi hero gold kita lihat juga dengan adanya Hunter Strike yang sudah selesai, membuat ini lumayan susah dibendung untuk teman-teman dari RRQ. Mereka harus mundur, mereka harus jaga posisi karena nantinya di front line mereka coba ngadain Sin dan juga Cipuy. Dan itu bisa ke meltdown dengan cepat dengan adanya perbedaan atribut sampai dengan 8.800 network ya sekarang. Iya, ini hampir 1 item per hero berarti. Perbedaannya lumayan dahsyat dan 53%. Peningkatan. Oke, meningkat seperti dari game yang sebelumnya ya. 8 kali kena dari 15 hook. Kalau kita yang main berapa ya kena ya? Kayaknya 2% kayaknya nih, yang satu. Kayaknya saya 0 sih, nggak ada yang kena. Tapi Charles kali ini mulai terkonek menuju ke arah seorang Super Fin. Flicker mundur ke arah belakang. Dan bahkan Versiknya tertangkap sendirian di depan sana, membuat dari RRQ kali ini harus kehilangan sesosok jungler mereka bersamaan dengan Lord yang sekarang sudah mulai di setup oleh Bigetron Alpha. Mengamuk sang robot merah, memegang dominasi penubakan. 2 kill saja diberikan kepada RRQ. Metode scaling jungle marksman yang digunakan oleh RRQ terlihat kurang efektif di game kali ini. Dengan adanya Lancelot kembali digunakan, Saken juga tadi dengan Bane-nya ini bisa membuktikan match up-nya dan Bloodihan. Yes, Bloodihan terconnect menuju ke arah seorang Sin. Sini masih bisa mundur untuk flicker ke arah belakang. Deadly Catch dihindari dengan cukup baik. Magic Sentry diaktifkan. Clay sudah selesai dengan Divine Glaive-nya, tapi Lord yang sudah ter-enhance harusnya. Belum. Ini sekarang udah berjalan ya. Udah enhance ya, lagi jalan juga Lord-nya. Iya. Bakal coba untuk langsung nge-charge saja ke dalam satu base turret yang dimiliki oleh RRQ. Walaupun memang Bang Sin sekuat tenaga ya untuk bisa nge-clear wave di arah atas. Ini guys ya, best turretnya guys. Lagi kali ini Cipuy, watch out defensif, tapi tidak dengan real manipulation dan killing spree. Dia pasti meninggal guys loh kan. Dia pun berhasil untuk dihilangkan di tangan Super Ken yang berhasil untuk meng-secure ke arah mega kill-nya. Satu wave di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan karena RRQ. Mereka tersisa 3 playernya saja dan akan coba dipaksakan karena Dedicated sekali sudah mencicil ke arah base utama yang dimiliki oleh RRQ, dan wave minion pun sudah muncul dan masih menjadi PR untuk Bigetron Alpha nge-clear terlebih dahulu. Yes, 10 detik lagi untuk Cipuy spawn. Mungkin masih bisa menjadi defense tambahan, namun sepertinya dari Bigetron tidak mau mundur. Fokus ditabrak mungkin base turret nih yang menjadi tujuan dari Bigetron sendiri, dan yes, 3 base turret in total yang hancur. Oke, Sin sesuai ini guys ya kayaknya guys. Wave minion di arah tengah bakal coba untuk dihantarkan kembali. Guardian's Barrier dan Real Manipulation dari arah belakang di beda cancel levelnya dengan jauh banget guys. Kulka juga guys. Dan damage cukup besar dari Falling Star untuk tidak Bloodihan, dan Sin harus tumbang kembali, dan bahkan 2 player dari RRQ
Atmosphere membuat dari RRQ kali ini hanya tersisa 2 playernya saja. Masih ada satu wave yang akan berjalan dari tengah. Clay dipaksa. dan juga Versik masih mencoba untuk melakukan dari aksi defensif, tapi double jump dari Solito langsung musuh Base-nya. mendapat base-nya menjadi milik dari Guys, tangan panas PTR. Ngeri sekali, kuat banget ini ya guys. Sang robot yang mampu menundukkan untuk sang RRQ. raja 2-1. Intense game yang Kita terjadi, lihat nanti di fight lower terus mereka menerus. seperti apa guys. Namun, RRQ bermain guys. konsep yang mulai terbaca sepertinya. Oke guys, dengan lanjut game defense selanjutnya guys ya. kuat banget dari Bigetron lupa like, tadi share, and dan subscribe. invasi jungle yang berani. High ground defense